Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Tim SAR temukan nelayan yang hilang dalam kondisi meninggal dunia. Istri perwira polisi ditangkap jaksa hingga ledakan di pabrik semen Endarung yang melukai 5 pekerjanya kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Istri seorang perwira polisi yang didakwa atas kasus penipuan di daerah pesisir selatan ditangkap tim tabur Kejaksaan Negeri Padang di rumah kerabatnya di Painan. Terdakwa langsung dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2B Padang untuk menjalani masa hukumannya. Yulia Utami terjerat dalam perkara penipuan. Korbannya mengalami kerugian sekitar 150 juta rupiah. Awalnya yang bersangkutan divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Padang pada tahun 2020 silam. Kemudian jaksa penuntut umum mengajukan kasasi atas putusan itu. Pada tingkat kasasi, akhirnya Mahkamah Agung menyatakan terpidana bersalah dan didakwa hukuman 1 tahun penjara. Namun sejak putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap pada tahun 2020, keberadaan terpidana tidak diketahui, sehingga namanya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Sebanyak 50 kotak suara yang jatuh ke laut karena perahu yang membawanya terbalik di perairan Mentawai ditemukan dalam keadaan utuh. Perahu membawa anggota KPPS Desa Saliguma, para saksi dan petugas keamanan, dan kotak suara hasil pemilu. Beruntung, saat ditemukan, logistik pemilu itu masih terikat tali dan berada dalam satu kesatuan. Namun beberapa kotak suara basah karena plastik yang membungkusnya rusak. Terkait logistik pemilu yang rusak ini, KPU Sumbar memastikan tidak akan mengadakan pemungutan suara ulang atau PSU. Pasalnya, kerusakan terjadi setelah pemungutan suara dilaksanakan dan hasilnya pun telah diumumkan. Kejaksaan Negeri Padang menyita uang lebih dari 400 juta rupiah dari tersangka FY yang merupakan mantan karyawan sebuah bank milik pemerintah. Uang tersebut diduga terkait dengan korupsi penyalahgunaan fasilitas pembatalan transaksi elektronik di salah satu biro perjalanan. Kasus ini telah dinaikkan ke tahap penyidikan oleh pihak kejaksaan pada September tahun lalu. Setelah melakukan serangkaian proses penyitaan, akhirnya Kejari Padang menetapkan 1 orang tersangka, yakni mantan pegawai bank dengan inisial FY. Sejak dilakukan penyelidikan, Kejari Padang telah memeriksa sebanyak 13 saksi dari pegawai bank pemerintah itu. Selain menyita uang, Kejari juga menyita 4 rekening milik tersangka. (15 tempat pemungutan suara yang berada di 10 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat akan menggelar pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang ini dilakukan karena laporan dari pengawas TPS tentang adanya pemilih
yang tidak terdaftar di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, serta tidak mempunyai KTP elektronik, namun ikut mencoblos pada 14 Februari lalu. 10 kabupaten dan kota yang akan melakukan pemungutan suara, yakni 2 TPS di Tanah Datar, 2 TPS di 50 kota, 1 TPS masing-masing di Agam, Pasaman, Solok Selatan, Pasaman Barat, Padang Panjang, Payakumbuh, Kota Pariaman, serta 4 TPS di Padang. Ledakan yang terjadi di pabrik Indarung 5 milik PT Semen Padang melukai 5 pekerjanya. Seluruh korban masih dirawat di RSUP M. Jamil. Kapolresta Padang, Kombes Ferry Harahap menegaskan, yang terjadi sebenarnya adalah ledakan tabung gas nitrogen dan bukan ledakan pabrik. Namun penyebab utama meledaknya tabung gas nitrogen yang berfungsi untuk menjalankan emulator pendingin raw mill atau alat pembakar bahan baku utama semen itu masih dalam penyelidikan tim identifikasi dan Inafis Polri. Manajemen PT Semen Padang tidak bersedia memberi konfirmasi terkait ledakan di pabrik semen Padang itu dan meminta media untuk menunggu hasil penyelidikan tim Inafis Polri. Selanjutnya, menghentikan pertengkaran. Rekonstruksi pembunuhan suami oleh istri yang terjadi di Bandarjo digelar Satreskrim Polres Pasaman Barat. Untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, Satuan Reserse Kriminal Polres Pasaman Barat menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan di ruangan Sport Center Polres setempat. Sebanyak 37 adegan diperagakan pelaku, mulai dari pertikaian suami istri hingga korban nekat meracuni suaminya dan menguburkan jasadnya di sebelah rumah. Kasus pembunuhan ini terjadi pada awal tahun 2024. Reni, yang kerap mendapat perlakuan kasar dari suaminya, gelap mata dan meracuni korban Sumarno hingga tewas. Dalam rekonstruksi, korban dan 5 saksi diperankan oleh petugas Polres Pasaman Barat, sedangkan tersangka langsung diperankan Reni. Rekonstruksi ini juga disaksikan jaksa dan kuasa hukum pelaku. Menurut Kasat Reskrim Polres Pasaman Barat, AKP Fahrel Haris, hasil rekonstruksi sama persis dengan hasil BAP yang telah dilakukan terhadap tersangka. Ya, total tadi penyidik 37 adegan ya yang kita rekonstruksikan berikut dengan rinciannya, dan itu sudah sama-sama dapat kita saksikan dan dipahami sama oleh penuntut dan juga apa yang menjadi item-item rekonstruksi itu sendiri, dan itu semuanya sama dengan hasil BAP tersangka, hasil BAP saksi terhadap item. Atas perbuatannya, tersangka diancam pasal 340, junto pasal 338, dan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Kasus cabul yang melibatkan anak-anak sebagai korban kembali terjadi di Pariaman. Kali ini yang menjadi korban adalah remaja yang dicabuli pamannya sendiri sejak duduk di kelas 6 sekolah dasar. Kasus ini terungkap karena korban tak lagi kuasa menahan penderitaan, lalu mengadu pada sang ibu. Pelaku kemudian dilaporkan ke polisi. Menurut pengakuan korban, modus yang dilakukan pamannya adalah mengajak korban masuk ke kamarnya, dan pelaku langsung memaksa korban melayani nafsu bejatnya.
Pelaku sendiri, pria Parubaya, ditangkap polisi dengan mudah dan tanpa perlawanan saat sedang bersantai di rumahnya. Pelaku dibawa polisi ke Polres Pariaman untuk diperiksa secara intensif oleh Unit Perlindungan Anak dan Perempuan. Ini sudah bermula sejak korban duduk di kelas 6 SD tahun 2021. Sehingga perbuatan itu berlanjut di tahun 2024, perbuatan itu berulang kembali. Yang awalnya korban diajak oleh pelaku manggil untuk masuk ke dalam kamar. Kenapa ke dalam kamar? Karena korban dengan pelaku ini masih ada hubungan keluarga. Pelaku dijerat polisi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Sudah ditarik, diancam dengan kata-kata. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.